Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'at nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن يومكم هذا يوم فضيل وعيد شريف جليل، رفع الله تعالى قدره وأظهره وسماه يوم الحج الأكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin wa muslimat jamaah salat Idul Adha hafizakumullah. Marilah kami mengajak kita semua dengan tanpa henti berusaha untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan lebih memperhatikan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan dan menjauhi segala apa yang di dalamnya, sehingga dengan demikian insyaallah kita akan selamat di dunia wal akhirah. Kaum muslimin wa muslimat jamaah salat Idul Adha hafizakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat dan limpahan nikmatnya kita bisa berada di tempat yang penuh berkah ini, di tempat yang suci ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda ala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in hingga kepada kita selaku umatnya. Dan alhamdulillah pula hingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, yang sehari sebelumnya ada peristiwa besar dan mengharukan terjadi. Jutaan umat Islam dari berbagai penjuru dunia berkumpul di padang Arafah untuk menunaikan wukuf sebagai bagian dari rangkaian ritual ibadah haji. Mereka bersimpuh taqarrub ila Allah, atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wa muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Disyariatkannya ibadah tidak lepas dari dua hikmah. Yang pertama, sebagai pengakuan dirinya sebagai hamba Allah, dan yang kedua, sebagai ungkapan syukur kepadanya. Ibadah haji dan berkurban pun mengandung dua hikmah tersebut.
sebagai wujud pengakuan diri sebagai hamba Allah. Ibadah haji merupakan manifestasi penghambaan serta wahana menampakkan kehinaan diri, seperti halnya yang dapat dirasakan pada saat ihram. Orang berhaji adalah untuk menghias diri meskipun sebenarnya mampu. Saat ihram ia dituntut berpenampilan sederhana dan menampakkan perasaan butuh pertolongan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai wujud syukur, ibadah haji dan kurban juga merupakan wujud ungkapan terima kasih atas segala nikmat yang Allah berikan. Dengan keduanya, seorang harus mengorbankan dua hal, yaitu tenaga dan hartanya. Dari disyariatkannya ibadah haji berpijak pada ayat Al-Quran Surah Ali Imran ayat 97 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Secara historis, ibadah haji ke Baitullah sudah dilakukan oleh para nabi. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, para ulama berbeda pendapat tentang permulaan disyariatkannya ibadah haji. Ada yang mengatakan ibadah haji diwajibkan pada tahun ke-10 Hijriah. Ada yang berpendapat sebelum Nabi Muhammad hijrah. Ada juga yang berpendapat diwajibkan pada tahun ke-6. Namun terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, ibadah haji tetap wajib dilaksanakan bagi yang mampu, baik itu mampu dari segi ekonomi maupun dari segi kesehatan dan lain sebagainya. Di sisi lain, ibadah haji adalah upaya mujahadah atau mengerahkan segenap kemampuan untuk menjalankan perintah Allah dan memperoleh keridhaan-Nya sehingga dapat berjumpa bersamanya kelak. Ibadah haji juga bisa dikatakan simbol kepuasan manusia kepada Tuhannya atau kepulangan manusia kepada Tuhannya. Karenanya siapapun yang menunaikan ibadah haji mesti melihatkan diri semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepadanya hanya dengan pakaian serba putih dan sederhana, jauh dari kata mewah dan menunjukkan atribut kesombongannya. Saat itu jamaah haji semata menjadikan orientasinya hanya kepada Allah. Sejalan dengan ayat Al-Quran Surah Al-An'am yang ayat 162 yang berbunyi, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Selanjutnya, keberhasilan ibadah haji tidak hanya dilihat dari seberapa banyak seseorang menunaikannya, akan tetapi lebih ditentukan oleh kesadaran, musyahadah atau merasakan kehadiran Tuhannya. Karena musyahadah inilah yang akan membentuk visi kemanusiaan, keadilan, solidaritas, ketaatan dan kepasrahan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di saat yang sama, umat Islam di tanah air tidak sedang menunaikan ibadah haji. Disunahkan untuk berpuasa mulai dari tanggal 1 hingga tanggal 9 Zulhijjah. Keutamaannya pun luar biasa. Satu hari berpuasa, maka dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang terampuni. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamul ashr." Rawahul Bukhari.
yang artinya tidak ada perbuatan yang lebih disukai oleh Allah daripada perbuatan baik yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kemudian pada 10 Zulhijjah yang bertepatan dengan hari ini dan 3 hari berikutnya atau yang lebih dikenal dengan hari Tasyrik, kita disyariatkan untuk menyembelih hewan sebagai bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai wujud ketakwaan, kepasrahan dan pengorbanan di hadapan Sang Pencipta. Selain wujud syukur, berkurban sendiri merupakan konsekuensi dan kepatuhan kita sebagai hamba. Pada hakikatnya, apapun yang Allah perintahkan harus kita tunaikan, meskipun harus mengorbankan sesuatu yang paling berharga sekalipun. Secara nafsi ibadah kurban didasarkan pada firman Allah dalam Al-Quran sebagai berikut, fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Selain bentuk taqarrub ila Allah atau mendekatkan diri kepada Allah dan wujud syukur kepadanya, berkurban juga merupakan kepedulian, kesalehan sosial dan berbagi manfaat terhadap sesama demi menjadi pribadi yang terbaik. Sebagaimana yang diamanatkan Rasulullah SAW dalam hadisnya bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Tak heran jika ibadah kurban ini meskipun masuk dalam kategori sunnah, tetapi sunnah sangat dianjurkan atau disebut sunnah muakkadah. Sabda Rasulullah SAW, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrubanna musallana. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan, siapa yang Allah berikan kelapangan rezeki, walam yudhi, lalu kemudian dia tidak mau berkurban, kata baginda Nabi, fala yaqrubanna musallana, maka hendaklah ia malu mendatangi tempat-tempat pelaksanaan salat hari raya Idul Adha. Karena bagi siapa saja yang Allah sudah berikan kelapangan, lalu kemudian dia tidak mau berkorban, Allah sedang memuji cintanya. Allah sedang memuji kata-kata yang sering diucapkannya. Aku cinta Allah, aku cinta Rasulullah, aku cinta agama Allah, tapi berkorban saja ia tidak mau. Hadirin kaum muslimin wa muslimat yang masuk Idul Adha rahimakumullah. Hadis di atas ingin menyampaikan pesan bahwa kesalehan spiritual yang diraih melalui salat kita hanya sia-sialah belaka jika tidak dibarengi dengan berkurban demi meraih kesalehan sosial. Sementara kita mampu meraih keduanya, kesadaran spiritual dan kesadaran sosial inilah yang semestinya diraih dari setiap amaliyah ibadah yang kita tunaikan. Barangkali itu pula mengapa kita diperintahkan tidak hanya ibadah mahdhah, tetapi juga ibadah ghairu mahdhah. Tidak hanya memiliki hubungan vertikal yang baik dengan Allah atau disebut dengan hablum minallah, tetapi juga harus memiliki horizontal yang harmonis dengan sesama atau disebut dengan hablum minannas. Terlebih untuk kita ketahui bahwa yang diterima Allah dari kurban seseorang hamba bukanlah daging atau darahnya, melainkan ketakwaan dan keikhlasan niatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 37 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yanalallaha luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai kehebatan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Kendati bukan daging dan darah hewan itu sendiri yang sampai pada Allah, tetapi dia tidak menyia-nyiakan kebaikan hambanya. Sampai-sampai setiap helai bulu hewan yang dikorbankan tak luput dari perhitungan kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ditanya tentang apa yang dapat dikorbankan itu, bikulli syaratin hasanatun, rawahu Ahmad. Pada setiap helai bulunya terdapat kebaikan.
Semoga uraian khutbah singkat ini bermanfaat dalam mendorong meningkatkan kesalehan kita, baik kesalehan spiritual maupun kesalehan sosial. Hanya kepada Allah dapat menyembah dan hanya kepada Allah pula dapat memohon pertolongan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa kita, mengampuni dosa kedua orang tua kita, mengampuni dosa guru-guru kita, baik yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup. Kemudian kepada saudara-saudara kita yang telah melaksanakan ibadah haji tahun ini, semoga Allah memberikan petunjuk, lindungan, bimbingan dan diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalani ritual haji, dan semoga pula mereka mendapatkan haji yang mabrur, haji yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena haji mabrur tidak lain balasannya adalah surga. Dan begitu juga kepada kita yang belum bernasib ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dari tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wa inna ahsanal kalami kalamullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.